warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Mahfaza dari kelas 1C Farmasi dengan NIM 2448201119. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume biologi. Dosen pengembuh Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Materi pertama yaitu teori sel. Apa itu sel? Sel sebagai satuan terkecil dari makhluk hidup, sel memiliki organel dan sistem organisasi. Sel yang menyusun jaringan setiap organ makhluk hidup. Sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel memiliki asam nukleat untuk melakukan sintesis protein dan hereditas, seperti respirasi fotosintesis dan metabolisme yang dilakukan pada sel. Sel sebagai satuan struktural untuk menyusun struktural tubuh organisme. Sel sebagai satuan fungsional untuk melakukan fungsi fisiologisnya sendiri dan mendukung fungsi fisiologis organisme. Sejarah penemuan sel. Penemuan sel adalah momen penting dalam sejarah biologi, dilakukan oleh Robert Hooke pada tahun 1965 menggunakan mikroskop sederhana. Ia mengamati gabus dan menemukan struktur kecil berbentuk kotak yang disebut sel, yang berarti ruang kecil seperti kamar biara. Aristoteles dan Paracelsus, hewan dan tumbuhan yang sangat rumit, terdiri atas beberapa unsur yang memiliki berulang dan bergabung dalam setiap tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, Crew dan Magid. Ruang kosong dibatasi dinding selulosa, vesikula, atau utricula. Yang keempat, Petriwick, teori protoplasma. Fungsi, bentuk, dan ukuran sel. Fungsi sel mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transfer senyawa, pertumbuhan, dan perkembangan. Ukuran sel sangat kecil, nanometer, diperlukan mikroskop monokuler, binokuler, elektron, dan infrared dengan pembesar 10 kali atau lebih. Panjang dengan lebar dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objek. Bentuk sel: uniseluler, multiseluler, batang, hasil atau bakteri, bulat, kokus, bakteri, memiliki badan buah, dan Diplodocus, Sarcina, dan lain-lainnya. Klasifikasi. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sel atau nukleus yang dibatasi oleh membran inti. Sel yang memiliki membran inti pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Sel berukuran 1-100 nanometer yang memiliki kompleks multiseluler, uniseluler, bersifat aerob, organel kompleks, dan terbungkus membran. Strukturan DNA lurus dan sangat panjang, membentuk spiral ganda dan inti sel, mitokondria dan kloroplas. RNA disintesis di dalam inti sel, protein di dalam sitoplasma, replikasi di dalam mitokondria, membran inti sebagai pemisah inti sel, dan retikulum endoplasma. Memiliki nukleolus, kromosom, mengandung histon, pembelahan secara mitosis dan meiosis. Contoh organisme eukariotik meliputi hewan, tumbuhan. Ukuran sel eukariotik biasanya lebih besar dibandingkan sel prokariotik. Klasifikasi sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki inti sejati. Materi genetiknya, DNA, tidak dibatasi oleh membran inti dan biasanya terletak di wilayah yang disebut nukleoid. Contoh organisme prokariotik meliputi bakteri. Sel yang tidak memiliki membran inti pada sel bakteri, cyanobacteria, algae,
sel berukuran 1–10 nanometer, uniseluler, aerobik, anaerobik, organel tidak kompleks berstruktur DNA, melingkar, sintesis RNA dan protein pada tempat yang bersamaan di bahan inti pada sitoplasma, ribosom sitoplasma. Kromosom tidak mengandung histon, tidak memiliki nukleus, dan tidak terjadi mitosis maupun meiosis. Terjadi pembentukan diploid sebagai dengan transfer DNA searah. Struktur dan karakteristik sel eukariotik bisa dilihat di samping, dan struktur karakteristik sel prokariotik bisa dilihat di samping. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel hewan memiliki membran sel fleksibel, berbeda dengan sel tumbuhan yang memiliki dinding sel kaku. Terus tidak memiliki kloroplas. Sel hewan tidak melakukan fotosintesis karena tidak memiliki kloroplas, berbeda dengan sel tumbuhan. Nukleus inti sel, tempat DNA disimpan dan mengontrol aktivitas sel. Bentuk bervariasi. Bentuk sel hewan memiliki beragam karena tidak terbatas oleh dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku terbuat dari selulosa, memberikan bentuk tetap dan berlindung bagian sel tumbuhan. Memiliki kloroplas. Sel tumbuhan memiliki kloroplas untuk fotosintesis, menghasilkan makanan dari cahaya matahari. Bentuk tetap dan kaku. Karena adanya dinding sel, sel tumbuhan cenderung berbentuk tetap, biasanya bersegi dan segi 6. Nukleus inti sel yang jelas. Nukleus mengendalikan aktivitas sel dan menyimpan materi genetik. Bakteri terdapat di membran sel, inti sel, sitoplasma, ribosom, mesosom, volotid, mitokondria, dan spora. Bahan-bahan penyusun sel: air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, dan mineral. Organel sel. Di sel nukleus terdiri dari nukleus, nucleoplas, kromatin, pori-pori nukleus, korioteka. Inti sel nukleus. Fungsi inti sel sebagai pusat kendali aktivitas sel dan menyimpan DNA. Membran sel atau plasma membran. Lapisan tipis yang terbuat dari lipid bilayer fosfolipid dengan protein tertanam di dalamnya. Sitoplasma. 2. Sitoplasma, cairan kental sitoplasma, yang mengisi bagian dari dalam sel, terdiri dari air, garam, dan molekul organik. 3. Nukleus inti sel, organel yang dikelilingi oleh membran inti ganda dan berisi materi genetik atau DNA dalam bentuk kromatid. Badan Golgi memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan molekul seperti protein dan lipid, dan membentuk lisosom. Kelima, mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler, dijuluki sebagai pembangkit energi sel. Lisosom mengandung enzim pencernaan yang menghancurkan zat asing, sel tua, atau organel yang rusak, dijuluki kantong pencernaan sel. Ribosom, tempat sintesis protein dan bisa ditemukan bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma terdiri dari 2, yaitu kasar atau retikulum endoplasma kasar memproses dan mengangkut protein, dilengkapi ribosom. Yang kedua, atau retikulum endoplasma halus mensintesis lipid, detoksifikasi zat berbahaya, dan menyimpan ion kalsium. Vakuola, kantung besar berisi cairan, terutama terdapat pada sel tumbuhan. Sitoskeleton, jaringan protein terdiri dari mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen antara.
Kloroplas pada sel tumbuhan organel yang berisi pigmen hijau, klorofil, dan membran dalam yang tersusun dalam bentuk tilakoid. Dinding sel pada sel tumbuhan dan prokariotik, lapisan kuat di luar membran sel yang terbuat dari selulosa pada tumbuhan dan peptidoglikan bakteri. Siklus sel. Siklus sel terbagi menjadi dua, yaitu siklus sel eukariotik dan siklus sel prokariotik. Pertama, siklus sel eukariotik. 1. Fase interfase merupakan fase terpanjang dalam siklus sel, terdiri dari 3 subfase. Pertama, fase G1 atau GAP1, sel tumbuhan melakukan aktivitas metabolik, sel mempersiapkan diri untuk replikasi DNA. Yang kedua, S-sintesis. Sel melakukan replikasi DNA sehingga setiap kromosom digandakan menjadi 2 kromatid saudara. G2 atau GAP2, sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk membelahan sel dengan memproduksi protein dan organel yang diperlukan untuk mitosis. 2. Fase mitosis atau M. Pada fase ini, sel membagi materi genetiknya menjadi 2 sel anak, profase dan metafase. Profase adalah kromatin memadat menjadi kromosom. Metafase, kromosom berbaris di tengah sel dan mikrotubulus dari kedua kutub melekat pada sentromer kromosom. Anafase, kromatid saudara ditarik oleh mikrotubulus menjadi kutub yang berlawanan dari sel. Telofase, membran inti terbentuk kembali di sekitar kumpulan kromosom di setiap kutub, dan sel memulai membelah. 3. Sitokinesis. Ini adalah pembelahan sitoplasma yang terjadi setelah mitosis. Mitokinesis membagi menjadi 2 sel anak yang masing-masing memiliki 1 sel kromosom dan organel yang lengkap. Siklus sel prokariotik. Siklus yang terutama pada bakteri dengan membelah biner dengan tahapan replikasi DNA. DNA bakteri yang terbentuk sikular direplikasi. 2. Pertumbuhan sel. Sel memanjang bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Pembentukan septum. 4. Sitokinesis memisahkan sel menjadi 2 sel yang identik dengan salinan DNA lengkap. Regulasi siklus sel. Siklus sel diatur oleh sistem kontrol yang kompleks, titik pemeriksaan di mana proses diperiksa dan diperbaikinya sel. 3. Protein mengatur yang mengontrol siklus sel. Apoptosis. Apoptosis merupakan kematian sel terprogram yang rusak dan tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis. Nekrosis. Nekrosis kematian sel akibat kerusakan yang tidak terkendalikan. Gangguan siklus sel dan kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendalikan yang akan menyebabkan kanker. Sel kanker mengabarkan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan dan membentuk tumor. Baiklah, sekian video penjelasan tentang resume biologi sel dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.